Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke Bu Dini, selamat siang Bu Dini. Siang, Bu Lora. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lora gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu Dini, saya ingin membicarakan rencana supervisi akademik untuk pembelajaran geografi yang akan Ibu laksanakan nanti. Sekiranya apa materi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Materi yang akan saya sampaikan nanti di saat kegiatan ini itu materinya tentang vocabulary atau solusi. Oke. Tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti apa ya? Tujuannya di sini karena pembelajaran konsep ini, kalau ini berhubungan dengan konsep ya Bu. Jadi tujuan pertamanya adalah kita itu mampu memahami konsep dari solusi tersebut, dan kita itu juga mampu memahami jenis-jenis. Wah, mantap sekali materi yang Ibu ajarkan nanti ya. Sekiranya bagaimana model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Rencananya modelnya adalah model discovery learning, berdiferensiasi dan pendekatan ke KSI. Oke. Sekiranya Ibu nanti teknik penilaian apa yang akan Ibu laksanakan? Baik, dalam pembelajaran nanti ada juga teknik penilaian. Ya. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Oke Bu, nanti kita akan bertemu untuk melaksanakan observasi nanti ya. Terima kasih banyak sebelumnya Bu. Ya. Sekiranya nampak sendal tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mohon kepada anak
jenguk? Belum. Mudah-mudahan Zaki besok masuk sekolah ya. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, Ananda sudah siap memulai pembelajarannya? Sudah? Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan Ananda untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester kemarin. Nah, apa saja keyakinan kelasnya? Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kreatif. Dan yang keempat, saling menghargai. Jadi keempat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini mudah-mudahan terjalankan dengan baik sehingga proses pembelajaran kita berjalan dengan baik juga. Ya? Bisa ya? Nah, Ibu mau tanya nih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Materi kita? Masih ingat? Ya, artinya apa? Tenaga endogen. Nah, jadi tenaga endogen itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, jadi tenaga endogen itu adalah tenaga pembentuk muka bumi ya, yang berasal dari dalam bumi. Apa saja bagian-bagian endogen itu? Ya, silakan Saskia. Iya, betul. Ada tektonik, vulkanik, dan seismik. Nah, kasih aplaus untuk kita semua agar lebih semangat. Ya, walaupun cuacanya mendung, mohon Anda tetap semangat. Ya. Nah, agar lebih semangat lagi, ya kita speaking dulu sebentar. Kalau Ibu sebutkan tepuk 1, berarti 1 kali tepukan. Tepuk 2 kali tepukan. Dan tepuk 3, tidak 3 kali. Diam. Ya, kita akan cek konsentrasi Ananda semua. Ibu akan cek. Nah, kita mulai, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti sudah konsentrasi, ya. Nah, terkait dengan materi kita sebelumnya itu adalah tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Dia dikategorikan menjadi 3 jenis. Seperti yang disampaikan oleh Saskia tadi, ada tektonisme, ada vulkanisme, dan ada seismik. Untuk yang 2 ini sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seismik. Anda tahu apa itu seismik? Apa itu seismik? Iya, betul sekali. Gempa bumi. Jadi di dalam pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama Anda dapat memahami dari gempa bumi itu dan bahkan juga seismik itu sendiri. Kemudian kita juga dengan mempelajari seismik ini, Anda juga akan mengetahui jenis-jenis dari gempa bumi tersebut. Jadi ada 2 ya. Yang pertama konsep dan yang kedua adalah jenis. Nah, karena yang namanya gempa, Anda pernah merasakan gempa? Pernah. Siapa yang punya pengalaman terkait dengan gempa ini? Nah, Adil, silakan Adil. Baik, waktu itu di pagi hari jam 6 saya sedang tidur di rumah dan terjadilah gempa 6,2 skala Richter dan itu membuat saya terbangun. Oke, jadi pagi hari ya Adil. Nah, dengan kekuatan 6,2 yang Adil sebutkan tadi,
bumi akibat letusan gunung berapi ataupun tektonisme itu akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, secara tidak langsung itu akan kita alami, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya, nah untuk lebih mendalami materi kita masuk kepada kegiatan inti. Di sini Bu nanti akan menampilkan gambar, ya, gambar tentang seismik. Nah, sembari Ibu memasang infocusnya, silakan Anda keluarkan buku cetaknya dan buku cetakannya. Nah, tolong perhatikan ke depan anak-anak semua. Nah, di papan tulis itu sudah ada gambar terkait dengan gempa bumi. Ya, nampak? Nah, coba sekarang analisalah gambar yang ada di papan. Kemudian coba kemukakan pendapat Anda. Apa itu gempa bumi atau seismik? Coba. Nah, dari gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena gempa bumi itu di awal adalah bagian dari tenaga endogen. Kalau tidak ada tenaga dari dalam, maka kita tidak akan merasakan getaran sampai ke permukaan bumi. Nah, yuk, coba silakan Anda pahami dari gambar 1, gambar 2, 3, 4, dan 5. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan keluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Nanti betul atau salahnya nanti kita perbaiki bersama.
media pembelajaran yang bisa Ananda pilih, ya, yang bisa Ananda pilih untuk mendalami materi kita, yaitu seismik. Jadi Ibu tidak akan menentukan kelompok Ananda, tapi pilihlah sesuai dengan keinginan Ananda. Yang pertama ada video, ya, video yang bisa Anda dalami materinya melalui video, kemudian melalui gambar, dan yang ketiga melalui referensi buku ataupun artikel yang bisa Anda akses melalui internet. Nah, sekarang kalau Anda memilih video, silakan duduk di sebelah kanan Ibu. Kemudian kalau Anda memilih poster atau gambar, silakan Anda duduk di bagian tengah. Dan apabila Anda memilih melalui media seperti buku dan bahkan juga artikel yang dapat diakses melalui internet, silakan Anda duduk di sebelah kiri Ibu. Ya, yuk silakan. Yang akan memilih video, angkat tangan. Video, ya, silakan duduk di sebelah kanan Ibu. Berarti Olive dan teman-teman yang lainnya dulu silakan berdiri. Silakan. Di sini. Kemudian yang akan memilih poster. Nah, Olive. Coba lagi. Nah, silakan duduk di sini. Ambil bangkunya, nak. Ambil bangkunya, nak. Nah, silakan gabungkan tempat duduknya, mejanya. Nah, anak-anak sudah duduk berdasarkan pilihannya masing-masing ya? Sudah? Nah, ini untuk kelompok yang bagian poster dan gambar. Kemudian Ananda yang duduk berdasarkan video, silahkan amati videonya melalui laptop. Kemudian yang dari buku paket dari internet, silakan Ananda buka buku paketnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya, dengan Ananda yang memilih video, boleh juga menggunakan buku paket untuk menambah referensinya. Dan bahkan juga yang bagian poster juga seperti itu. Nah, perhatikan dulu sebelum Anda memahami materinya, yang perlu Anda dalami dalam pembelajaran kali ini adalah LKPD yang sudah Ibu kirimkan di dalam grupnya. Ya? Ada yang belum mendownload LKPD-nya? Ada yang belum mendownload? Tidak, sudah berarti semua ya. Nah, coba buka LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Nah, di dalam LKPD itu nanti Ananda diminta untuk menemukan konsep dari seismik tersebut. Ya. Lihat di sini hanya ada dua. Yang pertama, Ananda dapat memahami konsep. Kembali ke tujuan kita. Ananda diminta di situ memahami konsep dari seismik
KPD-nya. Ada gambar 1, 2, dan 3. Silahkan Ananda dalami materinya dari ketiga gambar yang diminta. Ya. Ada yang mau bertanya terkait dengan soal yang ada di LKPD-nya? Tidak? Tidak. Nah, setelah Ananda memahami materi, kemudian Ananda diberi kebebasan juga tentang bagaimana proses hasil dari apa yang Ananda pahami dari 2 soal yang ada di LKPD tadi. Silahkan Anda tuangkan melalui media yang Ananda sukai. Apakah itu melalui PPT, apakah itu melalui video, dan apakah itu melalui deskripsi saja atau bahkan juga poster. Nah, terima kasih Ananda waktu untuk menyelesaikan dan memahami materinya selama 20 menit, ya, 20 menit. Kemudian tentukan juga siapa yang akan menjadi narasumbernya nanti. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana Ananda? Apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang ada di LKPD-nya? Baik. Nah, sekarang Ibu memberikan kebebasan kepada Ananda. Siapa yang akan tampil duluan? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1 ya. Penampilannya nanti melalui apa ini? PPT. Baik, silakan kelompoknya maju ke depan.
Di sini tujuan presentasi kami yaitu yang pertama, mengetahui konsep dan definisi gempa bumi, mengetahui jenis-jenis gempa bumi. Nah, di sini pasti teman-teman tahu tentang gempa bumi, namun kurang paham mengenai apa sih sebenarnya itu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi sendiri mempunyai 5 jenis, yaitu yang pertama, akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, yaitu tumbukan benda langit yang jatuh ke bumi, namun ini jarang terjadi. Yang ketiga, akibat runtuhan pada daerah kapur dan pertambangan. Yang keempat, gempa vulkanik yang terjadi sebelum meletusnya gunung api. Yang kelima yaitu aktivitas manusia seperti ledakan, nuklir, dan lain-lain. Penggolongan gempa bumi. Berdasarkan bentuk epicentrum, gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu gempa linear dan gempa sentral. Sedangkan berdasarkan kedalaman disebut epicentrum, gempa bumi dibagi menjadi tiga, yaitu gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Nah, jenis-jenis gempa bumi berdasarkan jarak epicentrum yaitu gempa setempat dengan jarak kecil dari 10.000 km dan gempa jauh sekali dengan jarak besar dari 10.000 km serta gempa jauh dengan jarak 10.000 km. Selanjutnya berdasarkan pusat gempa dibagi menjadi dua, yaitu gempa laut dan gempa darat. Nah, apa sih dampak gempa bumi bagi kita? Yaitu terdapatnya guncangan atau getaran, tanah menjadi cair, tanah longsor, tsunami, serta kebakaran. Baik, di sini setelah kami presentasikan hasil dari apa sih itu gempa bumi dan jenis-jenisnya, kami akan membuat kesimpulan bahwa gempa bumi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamnya hingga perbuatan manusia. Adapun dampak yang diakibatkan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang paling parah. Untuk itu, kita semua harus selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun itu. Baiklah teman-teman, dari hasil materi yang sudah kami sampaikan, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Baiklah, silakan ditanggapi. Baiklah, pertanyaan dari kami akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi, apa sih perbedaan gempa vulkanik dan gempa tektonik? Jadi, kalau gempa vulkanik itu gempa yang berasal dari letusan gunung berapi yang dapat menyebabkan getaran. Sedangkan gempa tektonik itu dari pergeseran lempeng. Baiklah, apakah ada yang bisa paham? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan. Kita kasih aku dulu untuk jawab. Satu, jadi betul bahwa
dan vulkaniknya. Kalau tektonik itu gempa yang berasal dari pergerakan lempeng. Namun ada penguatannya lagi. Lempeng itu ada yang disebut dengan lempeng darat dan laut. Jadi lempengan itu ada di darat dan ada di laut. Nah, kalau terjadi di darat itu namanya pergeseran lempeng darat. Sedangkan kalau terjadi di laut lempengnya, maka pergerakan lempeng samudra. Jadi apa yang ditimbulkannya? Kalau dari samudra bisa saja terjadi yang namanya tsunami. Pada tahun 2004 Anda sudah lahir? Nah, ada fenomena tsunami yang besar di Indonesia. Apakah di mana daerahnya? Tapi nonton videonya ya. Ya. Ini benar-benar terjadi di tahun 2004, yaitu bencana tsunami. Nah, kenapa tsunami ini bisa ada? Karena adanya pergerakan lempeng samudra. Kemudian ada pergerakan lempeng tektonik darat atau benua, ya, di sekitaran benua lempengan itu ada. Nah, apa yang ditimbulkannya? Yang ditimbulkannya juga getaran. Dia sama-sama terjadi getaran, namun yang terjadi itu adalah perbedaan kejadiannya. Kalau tadi di laut itu akan mempengaruhi gelombang besar atau yang disebut dengan tsunami, sedangkan di darat berarti dia tidak akan berpotensi adanya gelombang laut, tetapi akan menghancurkan benda yang ada di atas benuanya atau daratannya. Nah, pada tahun 2011 sudah berapa nih umurnya? 2011, 5 tahun berarti TK ya. Nah, di tahun 2011 itu terjadi gempa besar di kota Padang. Nah, ini terjadi juga pergerakan lempeng benua. Terjadi tsunami pada tahun 2011? Tidak. Berarti dia merupakan pergerakan lempeng benua. Kemudian yang vulkanisme yang disampaikan oleh kelompok 1 itu betul, bahwasanya terjadi getaran akibat dari letusan gunung Merapi. Contoh nih di Desember kemarin, gunung yang ada di Padang Panjang, yaitu Gunung Merapi. Anda melihat atau menyaksikan di televisi? Ya. Nah, itu adalah salah satu gempa bumi yang dapat dihasilkan oleh letusan gunung Merapi. Sudah jelas perbedaan antara yang dua ini? Nah, apakah masih ada yang perlu ditanggapi? Tidak, silakan untuk menutup kembali kelompok 1. Baiklah teman-teman, hanya itu saja hasil materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Bu Mas, penutup lagi. Berarti nanti kita buka tampil ya. 10 menit ya. Set, langsung ke yang sebelum ini kalau kita set. Nah, berarti besok kelompok semua sudah menampilkan hasil presentasinya sangat luar biasa. Kelompok 1, 2, dan 3 hasil presentasinya sangat luar biasa. Kasih aplaus buat kita semua. Nah, jadi kita simpulkan secara bersama ya bahwa gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi akibat tenaga dari dalam bumi yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian adapun jenis-jenis gempa bumi itu ada tektonik, vulkanik, kemudian ada runtuhan, kemudian ada buatan dan dipengaruhi oleh meteor yang jatuh. Jadi ada 5 jenis getaran. Jadi tidak hanya dari lempeng dan tidak hanya dari gunung api. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Oke. Kemudian karena Anda sudah merasakan senang ya,
gmail.com. Silakan Ananda klik tautan ini. Jangan dibuka dulu ya. Nah, silakan Ananda klik tautan itu, jangan dibuka. Untuk mengetahui seberapa besar Ananda memahami materi yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih. Jadi hasilnya dapat kita lihat nanti ya. Udah tahu kan berapa nilainya? Maya berapa nilainya? 90. Aduh, kasih aku 10. Nah, Aisyah berapa nilainya? Waduh, kasih aku tangan untuk Aisyah. Nah, peraturan nomor sini. Zaki dapat berapa? 95. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang untuk Ananda, saya mau kirim Padlet ke dalam grup ini. Kemudian silahkan Ananda isi. Ada pertanyaan di dalamnya ya untuk merefleksikan hari ini, pembelajaran hari ini. Padlet itu kemudian Ananda isi dengan foto. Apakah ada merasa senang, sedih, bahagia. Nah, dari foto itu nanti akan mengetahui apa yang Ananda rasakan saat pembelajaran geografi sekarang. Ya? Terus ya? Nah, coba. Satu orang saja. Coba. Nah, pertanyaannya bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ya, ungkapkan dengan menjawab Padlet yang ada. Klik link tautannya. Kemudian Ananda tuliskan perasaan. Kemudian dengan memberikan foto terbaiknya atau foto yang melambangkan perasaan Ananda.
Ananda memahami materi ini di rumah, baca kembali materinya, kemudian kita bertemu di minggu depan mudah-mudahan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Ananda semua sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan bersama Ananda. Satu kalimat untuk Anda, sarangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dini hari ini? Alhamdulillah sehat. Saudara gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke Bu Dini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan UTBK? Awalnya saat melaksanakan itu deg-degan ya Bu, tapi sekarang sudah lega karena saya rasa proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Dini. Saya juga melihatnya seperti itu. Kemarin saya melihat siswanya terlihat antusias sekali Bu Dini ya. Mungkin pembelajarannya juga seru dan mengasihkan. Sekiranya apa yang sudah tercapai dalam pembelajaran ini? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, pembelajarannya saya rasa kalau dibilang hitungan persen, orang sekitar 80% tercapai. Karena dari 7 pembelajarannya sudah jelas di situ peserta didik mampu memahami konsep dari seismik, jenis-jenis. Nah, jadi dengan adanya latihan dari pengetahuan LKPD kemarin, sudah memperlihatkan bahwa ketercapaian itu memang sudah nampak dari hasil evaluasi dan pemahamannya. Oke, saya juga lihat seperti itu ya. Ibu ini sudah melakukan model pembelajaran yang tepat pada saat itu. Sekiranya adakah kendala dan kekurangan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kendalanya ada ya Bu, karena kita pembelajarannya berbasis kelompok juga, kemudian diskusi. Ada sebagian siswa yang mungkin tidak begitu aktif dalam pembelajaran kelompoknya, tidak mau bekerja sama. Namun saya rasa ini hanya butuh waktu untuk memperbaiki itu. Oke, sekali Bu ya. Apa sekiranya tidak lanjut yang Ibu dan untuk pembelajaran? Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan nih rencananya saya akan melihat akan memanggil siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian memberikan atau menggali lagi motivasi belajarnya, memberikan motivasi, memberikan bimbingan sehingga nanti pembelajaran berikutnya mungkin akan namanya peserta didik itu akan lebih aktif. Kapan sekiranya mau dilakukan? Rencananya minggu besok. Semoga nanti bisa ya dengan anak-anak juga lebih antusias lagi. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Iya.